Kuasa supranatural, kuasa supranatural. Mari sekali lagi katakan, Yahweh Engkau maha hadir. Yahweh Engkau maha hadir. Kuasa besar melanda. Kuasa supranatural. Mari sekali lagi katakan, Yahweh Engkau maha hadir. Yahweh Engkau maha hadir. Kuasa besar melanda. Kuasa supranatural. Yahweh, Yahweh Rafa. Yes. Elohim Shaddai. Oh, Jireh Adonai dinyatakan sekarang. Sekali lagi, Yahweh, Yahweh, Yahweh Rafa. Elohim Shaddai, Jireh Adonai dinyatakan sekarang. Mari sekali lagi katakan dari awal, Yahweh Engkau maha hadir. Yahweh Engkau maha hadir. Kuasa besar melanda. Kuasa besar melanda. Kuasa supranatural. Kuasa supranatural. Sekali lagi, panggil dia, Yahweh Engkau maha hadir. Yahweh Engkau maha hadir. Kuasa besar melanda. Kuasa supranatural. Mari katakan, Yahweh, Yahweh Rafa. Elohim Shaddai, Jireh Adonai dinyatakan sekarang. Yahweh, 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 Yahweh Rafa. Elohim Shaddai, Jireh Adonai dinyatakan sekarang. Mari sekali lagi, Yahweh, 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 Yahweh Rafa. Ya rala takaya se takaya sere takaya se. Adonai dinyatakan. Yahweh, 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 panggil Yahweh, Yahweh Rafa. Elohim Shaddai, oh Jireh Adonai dinyatakan. Mari katakan, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah dan dia dinyatakan. Ku berdoa dan dia. Sekali lagi, ku menyembah, ku
menyembah, ku menyembah, dan Dia dinyatakan. ku berdoa dan Dia dimuliakan. Ku percaya Dia dinyatakan sekarang. Mari sekali lagi, ku menyembah, ku menyembah dan Dia dinyatakan. Ku berdoa dan Dia dimuliakan. Ku percaya Dia dinyatakan sekarang. Sekali lagi, come on. Ku menyembah dan Dia dinyatakan. Ku berdoa dan Dia dimuliakan. Ku percaya Dia dinyatakan. Mari sekali lagi, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah dan Dia dinyatakan. Ku berdoa dan Dia dimuliakan. Ku percaya Dia dinyatakan sekarang. Mari sekali lagi, ku menyembah, ku menyembah dan Dia dimuliakan. Ku berdoa dan Dia dimuliakan. Ku percaya Dia dinyatakan sekarang. Yahweh, Yahweh dinyatakan sekarang. Yahweh dinyatakan sekarang. Apa? Dinyatakan sekarang. Dinyatakan sekarang. Sekali lagi, Yahweh dinyatakan sekarang. Jireh Dinyatakan sekarang. Rafa. Dinyatakan sekarang. Sekali lagi, Dinyatakan sekarang. Yahweh, Yahweh, Yahweh dinyatakan sekarang. Jireh Dinyatakan sekarang. Rafa Dinyatakan sekarang. dinyatakan sekarang. Sekali lagi, Yahweh, Yahweh Dinyatakan sekarang. Jireh Dinyatakan sekarang. Rafa Dinyatakan sekarang. dinyatakan sekarang. Sekali lagi, Yahweh dinyatakan sekarang. Jireh Dinyatakan sekarang. Rafa Dinyatakan sekarang. dinyatakan sekarang. Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Yahweh, 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 Rafa, Rafa, Amin, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan. Yahweh, 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 Rafa, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan. sekarang. Mari sekali lagi katakan Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, dinyatakan. Katakan, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah dan Dia dinyatakan. Ku berdoa dan Dia dimuliakan. Ku percaya Dia dinyatakan sekarang. Sekali lagi, ku menyembah, ku menyembah dan Dia dinyatakan. Ku berdoa dan Dia dimuliakan. Ku percaya Dia dinyatakan. Sekali lagi, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah dan Dia dinyatakan. Ku berdoa dan Dia dimuliakan. Ku percaya Dia dinyatakan sekarang. Yahweh, Yahweh dinyatakan sekarang. Jireh dinyatakan sekarang. Rafa dinyatakan sekarang. dinyatakan sekarang. Yahweh, Yahweh, Yahweh dinyatakan sekarang. Jireh,
Ya ralata kaya santa kaya rata kaya se. Yahweh, 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 dinyatakan sekarang. Jireh, dinyatakan sekarang. Rafa, dinyatakan sekarang. Yahweh, Yahweh, dinyatakan sekarang. Dinyatakan sekarang. Dinyatakan sekarang. Dinyatakan sekarang. Yahweh, Yahweh, dinyatakan sekarang. Jireh, Dinyatakan sekarang. Rafa, Dinyatakan sekarang. dinyatakan sekarang. Yahweh, 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 dinyatakan sekarang. Jireh, dinyatakan sekarang. Rafa, Dinyatakan sekarang. dinyatakan Sekarang. sekali lagi. Yahweh, Yahweh, dinyatakan sekarang. Jireh, dinyatakan sekarang. Rafa, Dinyatakan sekarang. dinyatakan sekarang. Yahweh, 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 dinyatakan sekarang. Jireh, dinyatakan sekarang. Rafa, Dinyatakan sekarang. dinyatakan Sekarang. sekali lagi. Yahweh, Yahweh, dinyatakan sekarang. Jireh, Dinyatakan sekarang. Rafa, Dinyatakan sekarang. dinyatakan sekarang. Yahweh, 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 dinyatakan sekarang. Jireh, dinyatakan sekarang. Rafa, Dinyatakan sekarang. dinyatakan sekarang. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan Syaralata kaya santa kaya se. Shirita kaya rata kaya se. Yaralata kaya se. Yahweh, Yahweh. Mari kita sembah Tuhan. Ziarana takayasi, Yarala takayasi. Yahweh, 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 Yahweh. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Yarana takayase, Yarana takayase,
Ya rala takayase. Mari sembah, sembah, sembah Tuhan. Siana takayase. Ya rala takayase. Ya rana takayase. Ya rala takayasa takana takayase. Besar Engkau Tuhan, sungguh besar. Kau Allah kami, Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku memuji. Sungguh-sungguh besar. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang besar. Biarlah jiwa kami menyembah-Mu. Biar roh, jiwa, dan tubuh kami memuji-muji-Mu Tuhan. Kau Allahku, maka jiwaku, maka katakan, dancing my soul, dancing my soul, my Savior, Savior God. How great, how great, how great thou, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul. Tuhan, jiwa kami terus bergebu-gebu menyembah-Mu Tuhan. Ya rata kayase, ya ralata kaya santa kayara. Sungguh besar Engkau bagi setiap kami Tuhan. Kau Allahku, maka jiwaku, maka
katakan nyanyian pujian. Nyanyian pujian bagimu. Pujian bagimu. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi. Biar segala nyanyian, segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Biar segala pengagungan hanya bagimu Tuhan. Sebab namamu besar, namamu dan layak untuk terus dipuji. Dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord. Oh, praises to your name. Oh Lord. For your name is great. Worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord. Yes, Lord. Praises to your name. For your name is great and worthy. Sekali lagi. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi
Biar kita terus menyanyikan pujian buat Tuhan dari hati kita, sebab namanya besar, sebab dia layak untuk dipuji. Mari katakan nyanyian pujian bagi Tuhan. Pujian bagimu, namamu besar dan layak dipuji. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang... Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan Kau Allah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan Engkau besar dan ajaib Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang selalu buat kami terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib. Kau ajaib Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan buat Raja segala Raja. Ya Rata Kaya Sih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang sudah siap untuk bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Kita tinggal berdiri, tetap kita mau katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Kita percaya Yesus yang bangkit untuk setiap kita naik ke surga. Mari kita juga bangkit untuk semangat untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yeay, terima kasih Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan untuk mengenali firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari
lagi, katakan sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sama-sama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut, sampai setiap lutut bertek. Semua lidah, Yesus Kristus, Yesus Kristus, dialah Raja segala raja. Katakan dialah Raja, dialah Raja. Mari kita sekali lagi angkat lagu ini dari awal. Mari sama-sama katakan, mari semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai Yesus Kristus, Raja segala raja. Ku kan bangkit, sama-sama. Yes, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertanduk, semua lidah mengaku Yesus Kristus, dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertanduk, semua lidah mengaku Yesus Kristus, dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja. Katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan. Katakan dialah Raja, dialah Raja. Yes, Bapa, Kaulah Raja kami ya Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau membawa puji-pujian bagi Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan, dialah Raja kita. Mari kita datang kepadanya dengan ucapan syukur. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku. Amin, amin, amin. Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Mari sekali lagi kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena dia Raja, dia yang perkasa. Amin. Tuhan, Tuhanlah kekuatanku,
Mazmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang beri hidup, yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah sama-sama. Agunglah kebangkitannya, mujizat telah terjadi, kunjung kasih anugerah, kekal teguh dan mulia perbuatannya. Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, kekal teguh dan. Sekali lagi, Kau penyelamat hidup, kasih anugerah, kekal teguh dan mulia perbuatanmu. Kau penyelamat hidup, kasih anugerah, Kau Tuhan. Katakan sama-sama, agunglah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu. Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan, telah terjadi, kunjung kasih anugerah, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu. Kita mau serahkan pada Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan. Sama-sama katakan, mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu seumur. Biar selama kami ada Tuhan, kami terus mengiring-Mu ya Yesus.
Oh, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapan-harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Terus pegang tangan kami. Pikiranku, kehendakku, Terus tahirkan hati kami. ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan. I have desire to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have desire. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have desire. I have decided to Tuhan, follow Jesus. biar kami mengikuti I have terus dan mau decided mengikutimu. to follow Jesus. I have Berikan kasih decided mula-mula, to follow Jesus. biar kami terus bergairah. No turning back. I have desire. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning Tidak akan kembali. no turning back. I have desire. I have decided to follow Sampai putih kepala rambut kami. I have decided Tuhan, to kembalikan follow kasih mula-mula. Jesus. I Biar have kami semakin bergairah. decided to
Ibu, saudara-saudara, saya sudah mencoba berapa kali berusaha, kerja, berbisnis, tapi selalu gagal. Tapi ketika saya berkata, I have desire to follow Jesus, saya mengejar kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya mengikuti. Bahkan hari ini Anda lihat bahwa ada toko baru, nanti namanya Raja Wali Plastik. Ya, semuanya mengikuti kita, tapi bukan itu tujuan kita. Sebentar kita akan bahas tentang keuangan. Semua yang ilahi, ketika kita mengikuti, ketika kita mengejar, itu ada sukacita yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Mari rindukan itu dan katakan, I have desire to follow Jesus. Siapa yang mau mengikuti Yesus dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, angkat tanganmu. I have desire to follow Jesus. Tidak ada yang rugi. I have Desire to follow Jesus. Katakan dari hatimu keluar. Dan Tuhan berikan kami sukacita ketika kami menyanyikan lagu ini. Tumpahkan untuk membedakan yang diberikan dunia dan yang diberikan kerajaan Allah. Berikan, tumpahkan sukacita. I have desire to follow Jesus. I have desire to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have desire. I have desire to follow Jesus. I have desire to follow Jesus. I have desire to follow Jesus. No turning back. I have desire. I have desire to follow Jesus. Biar keluar dari hatimu yang paling dalam. Katakan mau mengikuti Yesus. I have desire to follow Jesus. No turning back, no turning back. Biarlah kami jemaat HGC terus mau mengikutimu sampai semua destiny kami genap dan tuntas. Tidak ada pemotongan destiny. Tuhan, kendalikan, kuasai, taklukkan hati pikiran kami agar terus dalam kuasa kendali yang ilahi. Roh Kudus, Roh Maha Dahsyat untuk memimpin kami dalam kebenaran menuju kebenaran, dalam pengetahuan yang semakin bertambah akan Engkau, dalam cinta, lapar dan haus yang semakin menggebu-gebu, semakin merajalela menguasai hati kami, membanjiri hati kami. Nama Santara Tekiri Tasyatakan. Di dalam nama Yesus, wahyukan dirimu, berikan kami pengertian, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang ilahi, yang keluar, yang dari roh yang keluar. Dalam nama Yesus, semua yang bukan daripada Tuhan tidak keluar lewat bibir mulut ini. Dalam nama Yesus, malaikat berjaga pada pintu bibir lidah mulut ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai ruangan ini, tahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari lepaskan pengampunan supaya firman Tuhan masuk di tanah hati yang baik.
Dan siap menyambut kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan Amin. amin. Shalom. Ayat persepuluhan tentang kejujuran, tentang menabur. Menabur sudah pernah saya katakan ya, dari 4 impartasi, salah satunya impartasi keuangan. Ada masih ingat di gereja yang sebelumnya, gereja yang lama, pengajaran dari Pak Agung ya, saat hadirat Tuhan kuat itu paling bagus untuk menabur, impartasi keuangan ya. Nah, kadang-kadang kita harus terus di flashback pengajaran yang dasar ya, supaya kita melakukannya tentang mengelola keuangan. Bukan hanya tentang jujur, tapi tentang mengelola juga. Ada orang jujur tapi tidak bisa mengelola, sama juga. Ini berhubungan juga tentang ketaatan. Bagaimana Anda bisa diberkati, gajimu naik di perusahaan, di toko, kalau Anda tidak taat kepada atasan? Taat tapi hatimu enggak. Ada juga yang dengan motivasi yang tidak benar, hanya mau dilihat pimpinan. Bukan Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, firman Tuhan mengatakan semua hal itu akan tersingkap. Ini berhubungan semua dengan hati, tentang berkat. Bagaimana kita, Anda minta banyak, minta diberkati. Ada yang minta, ada yang punya impian, punya cita-cita, permohonan, pokok doa. Ada banyak tentang keuangan ya. Saya percaya di antara Anda lebih dari 3 orang itu pengen rumah lebih, toh benar? Hingga 4 orang ya. Kita tidak akan bisa menembus lapisan-lapisan ya, seperti ini, lantai 1. Kita tidak akan bisa menembus naik ke lantai berikutnya kalau kita membatasi diri kita dengan pola-pola pikir yang lama, pola-pola pikir yang kuno. Tidak ada pembaharuan pola pikir. Dan pola pikir itu dimulai dari hati. Karena Lukas mengatakan apa? Perumpamaan tentang tanah hati. Firman Tuhan ditabur di tanah yang baik. Ya, kita buka Lukas. Mari buka Lukas dulu. Lukas 8 ayat 15. Supaya mungkin Anda yang lupa, kalau saya hafal sih ya. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Katakan hati yang baik. Bukan hati yang kecewa. Bukan hati yang marah. Bukan hati yang pahit. Bukan hati yang iri hati. Lihat orang lain diberkati, kita iri hati. Lihat orang lain punya cowok lebih ganteng, kita iri hati. Lihat orang lain sudah punya mobil, kita iri hati. Dari hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, benih yang sesungguhnya itu firman Tuhan. Nanti dia, setelah dia masuk di hatimu, katakan hati saya yang baik, baru nanti dia berbuah. Waktu kami naik pulang Avanza, Bugom ada bilang sama Michi Tessa bahwa itu kalau disimpan di hati yang baik ya, dia berbuah. Jadi firman Tuhan yang ditabur, dilepaskan dari hamba Tuhan, dari gembala, dari Bapa rohani, masuk di hati yang baik. Kalau hatimu baik, kalau bukan tidak baik. Kalau kecewa, pahit semua ya, kepahitan ya. Hati yang baik baru dia mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tekun melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan. Dia tekun, terus tekun. Kalau disuruh baca apa. Kalau disuruh jangan posting aneh-aneh di medsos, jangan posting.
Kalau disuruh jangan buka HP pagi-pagi, jangan buka HP bangun pagi, berdoa dulu. Itu namanya tekun melakukan setiap hari. Nah, ditaburkan di tanah hati yang baik, bukan tanah hati yang pahit. Ciri-cirinya ini ada pelajaran lama lagi. Ciri-cirinya orang bisa melihat tanah hati, ya penglihatan itu penglihatan rohani, penglihatan jasmani, penglihatan karena mata pahit. Saya harus mulai dulu dari sini. Kembali lagi ke berapa tahun lalu ya. Kita tidak akan bisa melihat kalau penglihatan yang sebenarnya, kita tidak bisa lihat kalau hati kita pahit. Contoh, Randi pernah menyakiti saya. Jadi apapun yang Randi bicara ke saya, nasihati, saya pasti bertolak belakang. Dia menasihati saya, tapi saya pasti tanggapannya saya terhadap Randi adalah salah. Itu karena hati pahit. Begitu pula kalau Anda di tempat ini ada yang hati pahit sama gembala, pasti salah. Anda akan mencari jadi orang Farisi, mencari titik salahnya di mana. Bukan menerima firman Tuhan keluar, bukan memakan dengan rohmu, tapi Anda cari salahnya di mana. Ya, firman Tuhan. Ya. Hati-hati. Kepahitan itu membuat kita tidak bisa melihat yang sebenarnya. Selalu memandang yang salah, walaupun benar disalah. Lurus jadi bengkok, semuanya terbalik 180 derajat. Dan itu kelihatan dari tingkah laku kita sehari-hari, dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mari kita buka Lukas 12 ayat 13. Lukas 12 ayat 13. Saya bacakan. Judulnya orang kaya yang bodoh. Jadi orang kaya tidak semua pintar ya. Ini orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada harta kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Kumpul harta, ya. Tapi jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa maksudnya kaya di hadapan Allah? Ini
Dia kaya di hadapan manusia karena dia punya banyak harta, tapi di hadapan Tuhan dia miskin. Dan kita harus kaya di hadapan Allah. Ya, dari sudut pandang Allah. Mari putar puisi tentang uang untuk mengingatkan kita dulu, ini lagi hal yang sudah lama. Sahabat, bersama saya Daniel, berikut ini puisi tentang uang. Hai, perkenalkan namaku Uang. Wajahku biasa-biasa saja, fisikku juga lemah. Namun, aku mampu merombak tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilakumu, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang merubah kebiasaannya, mengkhianati teman, menjual tubuhnya, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Bahkan aku tidak memiliki jabatan apapun di negeri ini, berbuat korup demi aku. Wow, aku tidak mengerti perbedaan orang soleh dan bejat. Tetapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat, menentukan kaya, miskin, dan terhormat atau terhina. Aku bukan iblis, tetapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Anak dan orang tuanya berselisih gara-gara aku. Akulah si uang, aku bukan Tuhan, tapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku. Padahal Tuhan sudah pesan, jangan menjadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia, tetapi kenapa malah manusia mau menjadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tetapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku adalah uang, hanya bisa menjadi alat bayar resep obat, tetapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak bisa menemani Anda, apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadapi sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik, atau sebaliknya menjadikan aku sebagai Tuhan? Inilah informasi terakhirku. Aku tidak ada di surga, jadi jangan cari-cari aku. Ya, siapa yang sudah pernah dengar ini? Angkat tangan. Nah, dan ada juga yang belum, toh. Sampai dulu di radio ada yang komen, sudah bosan dengar ini. Ya, Anda harus dengar ini dan kirim. Nanti kirim sudah ke grup via grup gereja, ya, supaya dikirim. Ya. Amsal 11 ayat 4. Jadi tadi dibilang jangan cari-cari dia tidak ada di surga, ya. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Kalau Tuhan sudah murka, selesai kita, harta tidak ada gunanya. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Hidup yang benar melepaskan kita dari maut. Katakan hidup yang benar. Ya. Mantap Rafael. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Matius ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Jadi anak Tuhan, Anda harus dilihat
Yohanes 10 ayat 10b mengatakan hidup dalam segala kelimpahan berkat itu diberikan kepada kita di dunia ini juga, supaya setiap orang yang melihat kita jadi kesaksian bahwa kita orang yang diberkati Tuhan. Saya pernah bilang yang lalu, ya, berapa tahun yang lalu saya jalan ke sini, ini tanahnya siapa? Ini tanahnya siapa? Kurangnya nama-nama Yohanes, Matius, tidak ada. Ya. Puji Tuhan sudah ada mobil-mobil baru semua, ya. Tidak ada peningkatan sedikit. Ya. Tapi kita pun harus tahu. Saya itu sebelum menikah saya punya pengeluaran itu berapa, mah? 700.000. 400.000 lebih. Pintar untuk mengelola uang. Amsal berkata apa? Taruh pisau di lehermu kalau besar nafsumu. Berani taruh pisau? Ya. Kayaknya kita perlu lagi puasa Daniel ini. Nah, tahun ini kita belum. Ya. Puasa Daniel untuk mengangkat nafsu kita. Ya. Yang setuju puasa Daniel angkat tangan. Yang setuju puasa Daniel angkat tangan. 3 orang. Woi, Roy mantap, baru dibaptis. Ya, puji Tuhan. Ya, sebentar nanti saya akan minta Bukem untuk kasih kesaksian. Ya, Lukas 16 ayat 13. Ada buku namanya TGIF, Today God is First. Ya, di situ saya baca bahwa Yesus sendiri menyebut keuangan itu, harta itu 2000 kali dalam Alkitab. 2000 kali. Sangat penting, dan kerinduan Tuhan mau memberkati kita. Kerinduan Tuhan mau memberkati kita. Tuhan tidak mau anaknya itu sengsara, anaknya jadi minta-minta, tidak mau. Sepanjang kita hidup benar. Ya, Lukas 6 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, dan dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Jadi Tuhan kita sebenarnya satu. Kalau kita berpijak kita punya Tuhan 2, Tuhan dan Mammon, pasti ada salah satunya kita mengasihi, salah satunya lebih benci. Tidak mungkin kita kasih kita, pengabdian kita, ketaatan kita dua-duanya full. Tidak mungkin. Ya. Jadi kalau kita tidak mengabdi kepada Tuhan, pasti kita mengabdi kepada Mammon. Dengar dengan baik ini, ya. Mengabdi kepada Tuhan, ya jadi pelayan Tuhan, peltu, pelayan Tuhan. Ikut melayani Tuhan, tarik jiwa-jiwa, upgrade dirimu. Ibadah jangan terlambat. Dengar Abah. Ya, pelayan, mengabdi kepada Tuhan, kepada Tuhan. Ya. Sama Matius 6 ayat 24 juga, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Kalau tadi Lukas 16 dikatakan, Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi kita ini hamba. Kita pilih mau mengabdi kepada Tuhan yang mana. Ya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi kita ini hamba, tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi kalau kita tidak mengabdi kepada Tuhan, pasti kita mengabdi kepada Mammon.
Ngerti? Karena kita ini hamba. Ya, cross and check dirimu. Datang, kalau misalnya mau datang ibadah, tiba-tiba ada yang WA mau bayar utang. Apakah Anda pilih tunggu dia atau tetap pergi ibadah? Ya. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Jadi kita ini hamba, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi mamon itu tuan. Tuan. Tatanan dunia ini ada namanya uang, jadi hati-hati. Kalau Anda tidak bisa kalau Anda menjadikan Tuhan Yesus itu tuan, artinya mamon itu di bawah kaki. Ngerti? Kalau Anda menjadikan kan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita ini hamba. Kalau Anda menjadikan Tuhan itu tuan di atas kita, artinya mamon di bawah. Ngerti? Tapi ketika Anda menjadikan ini tuan, pasti Yesus di bawah telapak kakimu. Pasti Anda tidak menghargai kasih karunia Tuhan, tidak menghargai anugerah Tuhan, tidak menghargai firman Tuhan. Ngerti? Bolak-balik itu saja. Satu tuan, ini hamba, ini tuan, ini saja bolak-balik. Tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak mau datang lagi ibadah. Sudah jarang bagi sembako. Sudah tidak dikasih motor. Sudah balik tidak dibantu apa? Ya, Mikael senyum-senyum. Ya, tadi dia sudah terbang pakai baju Superman. Amin. Nah, satu ayat yang baru yang belum pernah saya khotbahkan dan dulu saya tidak mengerti sejujurnya ini. Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Dulu saya pikir, apa ini? Apa maksudnya? Kenapa harus ikat persahabatan dengan mamon? Apalagi itu mamon yang tidak jujur. Mamon kan memang tidak jujur. Ya. Lukas 16 ayat 9 juga, tadi ayat 9, ini ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu apa? Kerajaan surga, lawatan, jiwa-jiwa, sukacita. Itu harta yang sesungguhnya. Dikatakan ikat persahabatan dengan mempergunakan itu mamon ini yang tidak jujur, kita harus mempergunakan dia, memanfaatkan dia, bukan kita yang dimanfaatkan. Ngerti? Mempergunakan dia jadi alat, bukan kita yang jadi alat. Ngerti? Ikat persahabatan maksudnya apa? Kalau kita bersahabat kan pasti dia kalau saya bersahabat dengan Randi pasti lebih banyak yang dia bisa berikan, benar daripada cuma say hello. Benar? Manfaatkan dia demi tujuan kita. Ngerti? Manfaatkan ini demi tujuan kerajaan Allah. Jadi kita pura-pura ikat persahabatan. Ngerti? Ngerti? Perlu seperti merpati. Kan ini cuma benda. Kalau manusia kita pura-pura bersahabat baik, dia sakit hati, baru kita manfaatkan. Benar? Ini kan cuma benda. Ya.
Pergunakan dia, bukan kita yang dipergunakan. Manfaatkan dia untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan terbaliknya, bukan kita yang dimanfaatkan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini akan mengikuti. Ya, kalau kau kejar ini, tropika mengikutimu. Ya, kesengsaraan mengikutimu. Lu Yesaya 55 ayat 10. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Sama dengan 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia bur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi kalau Anda dapat berkat, itu ada roti, itu ada benih. Jangan dimakan semua. Ada benih untuk ditabur, ada untuk dimakan. Ada benih yang dikasih persepuluhan, benih dikasih persembahan khusus. Ada benih. Awal COVID 2 bulan doa mengubah segala sesuatu di MMS, di radio. Kita mengundang hamba-hamba Tuhan selama 2 bulan, kurang lebih 50 sampai 60 hamba Tuhan, dan kita kasih PK, persembahan kasih. Dan apa yang terjadi? Tertinggi di toko pertama setelah buka toko 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Saat itu taburan, kekuatan taburan. Tapi niat kita, motivasi kita bukan itu. Tapi kita nabur. Ya, cuma satu hal yang kita bisa kasih. Tuhan utang sama kita. Tuhan bisa utang sama kita enggak? Hah? Tuhan punya segalanya, tapi ada satu hal Tuhan bisa kita buat Tuhan berutang. Tuhan semua sepakat dengan saya, angkat tangan. Tapi ada satu hal kita buat Tuhan berutang sama kita. Apa itu? Angkat tangan yang tahu. Hah? Angkat tangan, Re. Apa? Randi? Ada ayatnya. Amsal 9 ayat 17. Luar biasa. Amsal 9 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Ya, belas kasihan, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Luar biasa, kita membuat Tuhan berutang. Ini ayat kebenarannya, firman Tuhan. Amsal 9 ayat 17. Buka di HP-mu. Amsal 9 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Luar biasa, Tuhan kita buat Tuhan berutang, dan Tuhan yang akan balas. Amin. Ya, Tuhan punya segalanya, tapi kita bisa membuat Tuhan berutang. Ya. Amsal 3 ayat 9. Yang seharusnya tadi tapi saya lupa. Amsal 3 ayat 9.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi dengan harta kita harus permuliakan Tuhan. Bagaimana kita permuliakan Tuhan? Menabur untuk lawatan, menolong orang. Ingat, berbuat baik belum tentu benar. Berbuat benar sudah pasti baik. Tergantung kita menolong yang siapa. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan orang akan memuliakan Tuhan. Kan yang lalu ada PR kan tentang itu, hari dikasih uang berapa? 20.000 untuk beli beras, untuk pulsa 15.000. Sebelumnya kan saya kasih kesaksian yang Ibu In bagi-bagi masing-masing berapa, 10.000. Kemudian ada yang beli beras, dia tanya Tuhan untuk apa, Tuhan bilang beri beras. Dia masuk di kolong jembatan, dia ketok rumah, ternyata ibu dengan 3 anaknya belum makan berhari-hari. Dan ibu itu bilang, kamu tahu dari mana kami kelaparan? Tuhan yang beritahu, saya mau ikut Tuhanmu. Dibaptis. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Bukan dengan harta kita memuliakan diri kita. Kita mengangkat harkat derajat kita pakai make up. Ganti baju supaya kelihatan ramping. Mengangkat kecantikan adalah sia-sia, kemolekan adalah bisa cantik, bisa tampil cantik. Karena itu penting juga. Masa sih anak Tuhan dilihat saya itu pernah satu kali saya pergi beli donat, celana pendek, jalan begini, lihat saya dari bawah ke atas, toh, sudah biar. Tapi satunya, Pak Pendeta, satunya gini atau apa? Karena dia kenal saya, gitu. Penampilan itu penting, tapi jangan berlebih. Sesuatu yang berlebihan pasti akan menghancurkan. Coba Miko minum kopi terus, Coca-Cola terus, make up terus. Ya, benar? Benar? Sesuatu yang berlebihan termasuk apa? Yang penting buah-buahan, makan terus sudah buah-buah. Jangan nasi. Ya. Harus balance, seimbang. Amin. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ada penghasilan, dapat berkat. Jadi jangan tunggu gaji bulanan dapat berkat. Tiba-tiba dikasih, ada orang kasih kau uang pulsa 20.000, kasih masuk sebagian. Itu. Semua segala. Jadi bisa jadi kalau kita punya penghasilan tambahan, muliakanlah Tuhan dengan itu semua. Ya. Kejujuran mengelola keuangan, saya bilang berkali-kali. Tidak ada orang yang lihat, tapi Tuhan lihat. Berkali-kali saya bilang, kita pergi kencing, buang air kecil di mall, tidak ada orang, tetap kasih masuk situ kalau ada kotaknya 2.000. Karena itu antara engkau dan Tuhan. Ya. Lupa bawa uang, besoknya atau minggu depannya balik lagi ke sana kasih masuk 4.000 karena yang lalu, utang yang lalu. Itu tentang kejujuran. Saya dulu ini orang tidak jujur. Dulu saya dengan Oma, mami saya ya, kalian panggil Oma, disuruh untuk pergi jaga rumahnya tante di Makassar, Jalan Kijang. Ada teleponnya, masih pakai telepon begini. Oh, saya pakai. Saya kan lagi bisnis perumahan. Woi, 1 bulan tagihan 1.900.000. Saya dimarah habis.
Saya manfaatkan itu. Karena itu saya kurang dipercaya dulu. Memanfaatkan kepercayaan orang, jaga rumahnya dan dibolongin. Saya bolong tagihan telepon hampir 1 juta. Itu nggak bisa dipercaya. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, saya lagi badan bagus karena fitness itu hari itu. Ya. Oke. Saya bisa kejujuran. Anda pun jujur, harus bisa mengelola keuangan. Ada satu kali kami kuliah, saya sudah bilang ini mau renovasi ruang kuliah D1 STT, mau renovasi. Saya bilang tidak usah renovasi, kita pakai saja tempat kami di ruang doa. Tapi ngotot untuk renovasi. Habis renovasi tahun depan pindah, habis di situ 10 juta. Ngerti? Kemudian baptisan, kita mau buat kolam baptisan, dihitung-hitung 4 juta lebih. Yere buat pakai kayu besi apa namanya? Holo. Gratis dengan terpal. Ngerti enggak? Kalau bisa gratis ngapain beli? Saya lihat, kemudian saya ada suruh beberapa orang anak-anak di toko pergi belanja. Saya mau lihat ini punya kemampuan tidak untuk mencari barang murah. Barang yang sama, contohnya 50.000, tapi dia dapat di toko lain 95.000, tapi di tempat lain bisa 50.000. Memang tidak berbohong, tapi dari situ kemampuan. Anda harus punya kemampuan begitu. Contoh misalnya, mana susunya Mikael? Ya. Dulu kami punya merek apa? Morinaga. Terus Mama Ken kasih SGM. Lebih bagus. Saya pikir susu itu semakin mahal, semakin bagus. Ternyata tergantung siapanya, lebih cocok murah. Nah, saya lihat Mama Ken ada pengurapan untuk mencari barang murah. Karena di rusing barang-barang yang sudah mau expire, pakai. Itu kemampuan. Kayak Ruth ini, kemampuan pengurapan untuk mencari barang murah. Di mana-mana di semua perusahaan, bagian keuangan itu andalan 01 yuk. Yang mampu jaga gawang maksudnya supaya tidak bobol. Orang kepercayaan. Ya, itu. Dari situ kita. Jadi bukan cuma bisa tidak jujur, tapi bisa mengelola. Semuanya itu dari hati sebenarnya. Kemudian Pak Efraim, lahan, woi, kemarin apa? Sayur apa? Sayur kacang panjang. Yang terakhir ini sayur kangkung. Ada terus buahnya. Kemarin, yang lalu kan sudah bersaksi. Karena apa? Hati. Kelola. Ada hasilnya. Nah, yang seperti begini kan jadi kita jadi lebih percaya, ditambah lagi kepercayaan, ya, ditambah, ya, amin. Yang setuju angkat tangan. Uang bukan segalanya. Angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan, artinya dia menyetujui uang segalanya. Angkat tangan dulu. Uang bukan segalanya. Oke. Yang kedua, segalanya butuh uang. Tidak, yang setuju angkat tangan, segalanya butuh uang. Apa yang tidak butuh uang?
Untuk ketemu Tuhan tidak butuh uang. Yang lalu kan waktu kita nyembah, hadirat Tuhan kuat dari Pastor Victor. Tuhan hadir, banyak gereja dia kunjungi. Ya. Gerejanya besar, suaranya melengking. Ya. Suara singa ini, alat-alatnya bagus tapi Tuhan tidak hadir. Ngerti? Banyak pengusaha milioner Tuhan tidak hadir. Untuk dapat hadirat Tuhan tidak butuh uang. Segalanya tidak butuh uang. Kalau Anda masih diatur-atur keuangan, masih disimpankan, kita masih ada yang menyimpankan Anda untuk simpan, untuk cicilan apa, untuk beli motor atau apa, beli laptop, tidak dikasih full untuk mengelola, itu belum bisa juga sebenarnya. Amin. Kemudian ada satu kali saya menabur untuk satu yayasan, satu pergerakan, menabur gempa untuk di Cianjur, gempa Cianjur, gempa bumi ya. Menabur terpal. Saya lihat di WA grup itu, si A pergi beli di toko kelontongan, toko ecer 4.000 per lembar kurang lebih. Si B pergi beli 3.000 lebih. Saya bilang, saya langsung, ini modalnya ini 2.000-an saja nggak sampai beli banyak. Jadi kalau saya menabur untuk harga terpal itu harga 4.000-an dikali dengan sekian ribu lembar bisa jadi 30 juta, 40 juta. Tapi saya cukup beli di supplier saya dan saya tanya terpalnya ini untuk tipis tebal dan ini untuk gempa, untuk orang berkemah 2 bulan cukup, katanya tipis bisa 10 juta saja. Paham, mengerti? Jadi kita ngerti, pengusaha itu ngerti, naburnya lebih bagus saya yang beli, bukan nabur uang, ngerti? Nah, pengelolaan keuangan seperti gini, orang lawatan, tenda lawatan, KKR, beli ini, beli itu, apa semua tidak ngerti caranya, tekniknya, membuat orang-orang lain yang punya uang nabur itu kebanyakan bisa, padahal bisa dihemat, ngerti nggak? Ini kemampuan. Makanya kalau saya nabur di yayasan itu kadang kurang berbuah keuangannya, tapi dia berbuah jiwa-jiwa. Ya, saya lihat dari buahnya seperti gitu ya. Dulu mama, saya punya mama mertua juga bilang, uang itu punya 4 kaki. Saya perhatikan, saya lihat tidak ada 4 kakinya. Kan kita 2, jadi harus dikejar. Rupanya ada ayatnya. Tidak tahu mama mertua tahukah tidak ini ayatnya? Cuma bukan kaki, dia sayap. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Sedikit lagi saya selesai. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Taruh kiri kananmu, jangan susah payah untuk jadi kaya, tinggalkanlah niatmu. Kalau engkau amat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, hati-hati, tiba-tiba ia bersayap dan terbang ke angkasa. Lenyap uang. Ya. Jadi jangan, ini kalau engkau mengamatinya ya. Ini kiasan, ini puisi, tapi ini gambaran dari ini. Ini pun juga sebenarnya foto-fotonya foto-foto orang yang sudah ada spirit kematian. Hati-hati. Semakin kita mengejar ini, semakin kita dekat pada Siapa mau dekat dengan kematian? Hati-hati. Terakhir,
Amsal 19 ayat 6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Mau banyak sahabat? Mau banyak sahabat? Jadilah pemberi. Makanya pengusaha-pengusaha itu di atas banyak teman-temannya. Kenapa? Siapa yang tidak mau dekatin orang kaya? Benar? Benar. Makanya tebalkan dompetmu, tapi untuk tujuan benar, bukan untuk hal yang tidak benar, untuk kerajaan Allah. Dari kiri kanan, tebalkan dompetmu untuk tujuan yang benar. Amin. Mari kita tutup. Syakarata kasih kiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, materikan firman dalam hati kami. Ajar kami lagi, bukakan pewahyuan lebih lagi tentang keuangan, agar kami mengerti dan semakin memahami semuanya dari-Mu, oleh-Mu dan untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Mari kita akan siap-siap untuk deklarasi. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau deklarasi untuk Indonesia, untuk Papua, untuk Timika. Mari katakan haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Mari sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, Haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. mari tampil. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Mari sama-sama kita deklarasikan. Satu, dua, tiga. Deklarasi tahun 2023. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Jehovah Sebaot, penguasa alam semesta, kami nyatakan, satu, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima jaminan Tuhan untuk tahun 2023. Jaminan hidup dalam gelora cinta Tuhan, jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan keharmonisan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan pelipat gandaan, jaminan mengerti ketetapan ilahi dan favor Tuhan kami terima.
2, Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. 3, kami masuk dalam unity, kami masuk dalam masa kelimpahan segala sesuatu, kami masuk dalam karakter Kristus, kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, segerap sairama dengan Tuhan, dan Roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan, karena kami tidak lagi berjalan melainkan kami terbang bersama Tuhan. 4, karena cinta agape Tuhanlah, maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami sampai semua rencananya yang mulia jadi sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak Dom. Mari kita berikan penghormatan kepada Tuhan. Katakan sama-sama, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Segala pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan hanya bagimu yang layak kami tinggikan, disembah. Biarlah kami terus Tuhan berikan rasa lapar dan haus akan Engkau, gairah, kerinduan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ibadah pagi hari ini. Firman Tuhan materaikan, Tuhan kami mengingat setiap pengajaran dan kami bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan masuk di tanah hati yang baik dan kami berbuah dalam ketekunan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati perjalanan kami pulang, Tuhan sertai roh kecelakaan, roh maut kami kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kita tetap semakin sehat, semakin kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali kita dijemput. Yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.